Liverpool semakin mempertegas status mereka sebagai favorit juara Liga Inggris setelah mengalahkan Manchester City dengan skor 2-0 di Etihad Stadium, minggu lalu. Kemenangan ini tidak hanya memberi 3 poin krusial bagi The Reds, tetapi juga memperlebar jarak mereka dengan Arsenal menjadi 11 poin dalam perburuan gelar Premier League. Meski The Gunners masih memiliki 1 laga tunda, pertandingan itu menjadi panggung bagi Mohamed Salah, yang kembali membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain paling berpengaruh di dunia sepak bola. Golnya ke gawang City menandai torehan ke-30 musim ini, sementara assist yang ia catatkan menjadi yang ke-21 di semua kompetisi. Performa gemilangnya di lapangan membuat banyak pihak kembali menyebut namanya sebagai kandidat kuat peraih Ballon d'Or 2025, sebuah penghargaan yang 4 bulan lalu dimenangkan oleh Rodri dari Manchester City. Sejak bergabung dengan Liverpool, Salah telah berulang kali membuktikan bahwa ia adalah salah satu pemain terbaik di dunia. Namun, meskipun selalu konsisten tampil luar biasa, penghargaan individu bergengsi tampaknya selalu menjauh darinya. Kini, dengan performanya yang mengesankan musim ini, banyak yang meyakini bahwa 2025 bisa menjadi tahun di mana Salah akhirnya mengangkat trofi Ballon d'Or. Jika kita melihat catatan statistiknya, sulit untuk menyangkal bahwa Salah adalah pemain terbaik sejak musim ini dimulai. Dengan total 51 kontribusi gol, termasuk 41 di Premier League, kehebatannya tidak bisa diabaikan. Jika performanya tetap stabil hingga akhir musim, akan menjadi kejutan besar jika ia gagal meraih penghargaan individu tertinggi dalam dunia sepak bola. Namun, satu hal yang bisa memastikan peluangnya semakin besar adalah keberhasilan Liverpool di Liga Champions. Jika The Reds mampu menaklukkan Eropa dan Salah berperan penting di final, maka namanya akan semakin sulit untuk diabaikan dalam perburuan Ballon d'Or. Meskipun Salah tampil fenomenal, perebutan Ballon d'Or 2025 masih jauh dari kata pasti. Salah satu pesaing terberatnya adalah Kylian Mbappe, yang kini berseragam Real Madrid. Setelah awal musim yang kurang mulus, Mbappe telah kembali ke performa terbaiknya dengan 18 gol dalam 20 pertandingan terakhir, sehingga totalnya musim ini menjadi 27 gol dalam 38 laga. Di sisi lain, Barcelona juga memiliki 2 kandidat potensial, Raphinha dan Lamine Yamal. Raphinha mencatatkan 24 gol dan 16 assist dalam 37 pertandingan, sementara Yamal, meski masih belia, telah mengoleksi 11 gol dan 18 assist untuk Barca. Jika Real Madrid berhasil menjuarai Liga Champions dan Mbappe tampil gemilang di final, maka peluangnya untuk meraih Ballon d'Or akan sangat besar. Namun, jika Liverpool mampu menaklukkan Eropa atau bahkan tetap dominan di Premier League tanpa kehilangan momentum, Salah bisa menjadi favorit utama. Jika ia berhasil memenangkan penghargaan ini, ia akan menjadi pemain Afrika kedua yang meraihnya setelah George Weah. Sejarah menunjukkan bahwa Ballon d'Or seringkali diberikan kepada pemain yang bersinar dalam momen-momen besar. Jika Liverpool terus melaju kencang dan Salah tetap menjadi bintang utama, penghargaan itu bisa menjadi miliknya. Namun, dunia sepak bola penuh kejutan. Masih ada beberapa bulan tersisa sebelum pemenang Ballon d'Or diumumkan. Dengan performanya saat ini, Salah telah menempatkan dirinya di barisan terdepan. Kini, semua mata tertuju pada perjalanan Liverpool, dan apakah sang Raja Mesir akhirnya akan mendapatkan pengakuan yang selama ini layak ia terima. Liverpool mencetak kemenangan besar di Etihad. The Reds menundukkan Manchester City dengan skor 2-0 dalam laga panas Premier League yang digelar Minggu, 23 Februari, malam. Hasil ini tak hanya menegaskan ketangguhan pasukan Arne Slot, tetapi juga membuktikan bahwa mereka adalah ancaman nyata di jalur perebutan gelar. Kemenangan yang tak mudah, bermain di kandang lawan yang terkenal angker. Liverpool tahu betul bahwa mereka tidak akan bisa mendominasi penguasaan bola melawan tim asuhan Pep Guardiola. Seperti yang diakui Arne Slot, bertandang ke Etihad selalu menjadi ujian berat. Jika Anda bermain di Etihad dan bisa menang, maka kemenangan itu selalu besar. Tidak peduli di mana posisi tim di klasemen, ujar Slot di situs resmi klub. Sejak menit awal, Manchester City menguasai permainan, menggempur pertahanan Liverpool tanpa henti. Namun, The Reds menunjukkan ketangguhan luar biasa dalam bertahan. Alisson. Liverpool melaju kencang di bawah kendali Arne Slot dalam perebutan gelar juara Liga Inggris 2024 hingga 2025. Meskipun musim ini diawali dengan perubahan besar di kursi kepelatihan,
The Reds justru tampil semakin solid dan nyaris tak terhentikan. Sejak ditangani Slot, Liverpool menunjukkan performa impresif dengan mencatatkan 19 kemenangan dari 27 pertandingan Premier League musim ini. Hanya satu kali The Reds harus menelan kekalahan, sementara 7 laga lainnya berakhir imbang. Catatan luar biasa ini menempatkan Liverpool di jalur yang tepat untuk kembali mengangkat trofi Liga. Ketangguhan Liverpool di bawah asuhan Slot tidak hanya terlihat dari jumlah kemenangan, tetapi juga dari gaya bermain yang atraktif dan efektif. Slot berhasil meramu strategi yang membuat timnya tetap tajam di lini depan sekaligus kokoh di pertahanan. Para pemain tampak menikmati permainan mereka, dengan intensitas tinggi dan pressing agresif yang membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan. Keberhasilan Slot dalam menjaga momentum tim patut diacungi jempol. Di tengah persaingan ketat dengan klub-klub besar lainnya seperti Manchester City, Arsenal, dan Chelsea, Liverpool tetap konsisten dan terus mengumpulkan poin berharga. Setiap pertandingan kini terasa seperti final, di mana The Reds tampil dengan semangat juang yang luar biasa. Dengan laju impresif seperti ini, bukan tidak mungkin Liverpool akan kembali menorehkan sejarah di bawah kepemimpinan Arne Slot. Apakah musim ini akan menjadi milik mereka? Para penggemar di Anfield tentu berharap demikian, sementara rival-rival mereka harus bersiap menghadapi ancaman nyata dari The Reds yang terus melaju tanpa henti. Liverpool tengah melangkah pasti menuju gelar juara Premier League musim ini. Kemenangan 2-0 atas Manchester City di Etihad pada minggu lalu bukan hanya menegaskan dominasi mereka, tetapi juga mengirimkan pesan jelas kepada para pesaing, The Reds tak main-main dalam perburuan trofi. Dengan keunggulan 11 poin di puncak klasemen atas Arsenal, Liverpool kini memiliki peluang 96,7% untuk mengamankan gelar, menurut superkomputer Opta. Ini adalah keunggulan terbesar mereka sejak musim 2019 hingga 2020, musim bersejarah ketika mereka terakhir kali mengangkat trofi Premier League. Kini, dengan 11 laga tersisa dan 7 diantaranya akan digelar di Anfield, Kapten Liverpool, Virgil van Dijk, menegaskan satu hal. Anfield harus menjadi tempat yang menakutkan bagi tim lawan. Dalam wawancara pasca kemenangan atas City, Van Dijk mengajak seluruh supporter Liverpool untuk memainkan peran besar mereka dalam sisa musim ini. Saya sudah bilang setelah pertandingan melawan Wolves, wajar jika ada rasa gugup dalam situasi seperti ini, ujar sang kapten. Tapi justru perasaan itu bisa menjadi bahan bakar bagi kami dan para supporter. Anfield harus menjadi tempat yang mengerikan bagi lawan. Ucapan Van Dijk bukan sekadar retorika belaka. Liverpool memiliki sejarah panjang dalam menjadikan Anfield sebagai benteng yang sulit ditaklukkan. Sorak-sorai menggema dari tribun The Kop. Nyanyian tanpa henti sepanjang pertandingan, dan atmosfer yang mencekam bagi tim tamu. Semua elemen ini bisa menjadi pembeda dalam perburuan gelar. Sebagian besar waktu, kami sudah berhasil melakukannya. Sekarang, dengan 7 laga kandang tersisa, kita harus memastikan bahwa setiap pertandingan di Anfield menjadi luar biasa. Kita harus menyajikan atmosfer yang membuat lawan merasa tercekik. Ini sudah menjadi kebiasaan bagi fans Liverpool, tambahnya. Liverpool akan menghadapi Newcastle United pada Rabu mendatang, sebuah laga yang berpotensi semakin mengukuhkan dominasi mereka di Liga. Statistik mendukung The Reds. Sejak kekalahan 0-2 dari Newcastle di Anfield pada April 1994, Liverpool tak terkalahkan dalam 28 pertemuan kandang melawan The Magpies, menang 23 kali, imbang 5 kali. Namun, Van Dijk menolak untuk terlena dengan rekor tersebut. Ia menegaskan bahwa fokus tim tidak boleh goyah setelah kemenangan monumental atas City. Kami harus tetap fokus dan memiliki visi yang jelas. Kemenangan atas City memang besar artinya, tapi itu bukan akhir. Tidak ada waktu untuk merayakan berlebihan. Pulang, istirahat, dan siapkan diri untuk pertandingan berikutnya. Katanya dengan tegas, Liverpool telah berada di posisi terbaik untuk mengulang kejayaan 2019 hingga 2020. Tapi perjalanan belum selesai. Jika Anfield bisa menjadi neraka bagi lawan, dan jika para supporter bisa menghidupkan semangat yang sama seperti di malam-malam magis Eropa, maka tidak ada yang bisa menghentikan Liverpool menuju tangga juara. Kini, tantangan terbesar bukan lagi soal kemampuan, melainkan menjaga fokus dan terus melaju tanpa rasa puas. Premier League sudah di depan mata, dan The Reds hanya perlu satu dorongan terakhir untuk mengangkat trofi. Manchester City tumbang 0-2 dari Liverpool di Etihad, Minggu, 23 Februari 2025, malam waktu Indonesia Barat. Meski lebih dominan dengan 16 tembakan, efektivitas jadi pembeda. Liverpool hanya butuh 4 tembakan tepat sasaran untuk mencetak 2 gol.
sementara City gagal memanfaatkan 5 peluang on target. Kemenangan ini membuat Liverpool makin kokoh di puncak klasemen dengan 64 poin, unggul 11 angka dari Arsenal. Pep Guardiola mengakui kualitas Liverpool, tapi menyoroti satu faktor penting, minimnya cedera. Mereka tim fantastis dan nyaris tak punya cedera. Itu membuat mereka stabil. Kami tidak seberuntung itu, ujar Guardiola. City memang kehilangan banyak pemain kunci musim ini, dari Rodri, De Bruyne, hingga Haaland. Sementara Liverpool tetap solid dengan skuad yang